Pembangunan wilayah zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 4.688 km persegi yang terdiri atas 20 kecamatan dengan 277 desa dan kelurahan. Kabupaten Banjar memiliki penduduk terbesar kedua di antara kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah 542.204 jiwa yang tercatat pada tahun 2020. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banjar bertekad mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat datang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati. 2. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Sebagai bentuk komitmen perubahan untuk membangun zona integritas, telah dilakukan pencanangan oleh pimpinan serta seluruh karyawan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami seluruh pegawai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berkomitmen. 1. Tidak menerima pemberian apapun. Baik langsung maupun tidak langsung. 2. Tidak diskriminasi. 3. Senantiasa bekerja ikhlas, jujur dan bertanggung jawab. 4. Mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Apabila melanggar komitmen tersebut, kami bersedia dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan. Sebagai wujud keseriusan dalam membangun zona integritas WBK dan WBBK, juga telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama pimpinan serta seluruh karyawan di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Pembangunan zona integritas bertujuan untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien kepada masyarakat melalui manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja. Guna mendorong tercapainya perubahan tersebut, dibentuklah tim kerja zona integritas. Penyusunan rencana pembangunan zona integritas oleh tim kerja terdiri atas rencana aksi dan capaian target yang menjadi sasaran pemantauan dan evaluasi capaian hasil pembangunan zona integritas. Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan secara berkala, meminimalkan resiko yang dihadapi, dan melakukan perbaikan atas masalah yang dihadapi. Pimpinan berperan menjadi contoh atau role model bagi karyawan dalam mewujudkan pola pikir dan budaya kerja yang baik. Upaya lainnya dengan menetapkan agen perubahan, membangun budaya kerja dan pola pikir, serta keterlibatan seluruh karyawan dalam pembangunan zona integritas. Penataan tata laksana.
Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM. Program ini mengusung target 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK atau WBBM. 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK atau WBBM. 3. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK atau WBBM. Indikator yang dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana yaitu penerapan standar operasional prosedur atau SOP kegiatan utama. Prosedur operasional tetap mengacu pada peta proses bisnis instansi. Prosedur operasional tetap telah ditetapkan, dan prosedur operasional tetap telah dievaluasi. E-Office 1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi. 2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi. 3. Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 4. Keterbukaan informasi publik. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui lapor manis. Penataan manajemen sumber daya manusia. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Program ini memiliki target 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK atau WBBM. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK atau WBBM. 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK atau WBBM. 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM. Dan 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM. Penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dokumen perencanaan telah berorientasi kepada hasil, telah memiliki kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound atau SMART. Penyusunan laporan kinerja tepat waktu. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, membangun sistem informasi kinerja, melakukan penilaian kinerja hingga ke individu. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan target yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian telah melakukan pengaduan masyarakat dan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui SIHarta dan LHKPN. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dilakukan dengan mempermudah layanan, inovasi digital, dan pelayanan prima. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu indikator perbaikan pelayanan yang dilaksanakan. Peningkatan layanan publik dilaksanakan melalui berbagai program dan inovasi, yaitu Smart Kampung Manis, peningkatan jangkauan jaringan internet, pengelolaan domain, pengawasan CCTV, layanan panggilan darurat 112, pengembangan aplikasi, pengelolaan server, pengelolaan comment center Barokah, pengelolaan data sektoral melalui Satu Data, tanda tangan elektronik, layanan pengaduan masyarakat melalui Lapor Manis, penyebaran informasi melalui Radio Suara Banjar, Suara Banjar TV, website, media sosial, dan Brigade Informasi Daerah. Layanan informasi melalui PPID, dan peningkatan kerjasama dengan organisasi komunikasi. Upaya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam meningkatkan layanan publik telah memperoleh berbagai penghargaan, antara lain 100 Smart City, Top 40 Lapor SP4N, Media Center Terbaik ketiga Nasional tahun 2021, Inovasi Terbanyak kedua antar SKPD Kabupaten Banjar, dan 10 SKPD dengan Sakip Terbaik tahun 2021. Melalui reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Manis